bisa uji. Kita persalahkan karena ini fungsi kulkus ini adalah untuk membentuk tekstur kita, membentuk bodi yang paling utama dari UV itu adalah glukos ya. Kemudian TS ini total solid, artinya persentase padatan dalam lautan, ya itu satuannya break. Kemudian pH, dextrose ekvivalen, SO2 itu ya bisa untuk bleaching glukos, untuk menjernihkan gitu ya. Itu kalau SO2 tinggi itu dalam waktu akhir itu adalah masuknya alien. Kalau di atas 10 ppm gitu ya. Maka kita jaga jangan sampai di atas 10 ppm dulu kita terkait dengan SO2. Nah, kemudian kita juga udah start karena polisakarida ya. Kalau kita start pasti positif. Tetapi kemudian hidrolisa dengan enzim alpha amilase sehingga menghasilkan glukosa itu rantai 1, kemudian sama dengan DP2 ya. Maltosa itu DP2-nya rantai 2, kemudian oligosakarida atau maltosa itu rantai 3, kemudian oligosakarida rantai 4, 5, 6 gitu ya. Itu yang kita harapkan dari kualitas glukos kita. Tapi kalau uji stats itu positif, artinya masih ada rantai 10 ke atas, masih ada polisakarida. Nah, berarti hidrolisa dari pembuatan glukos ini nggak sempurna. Gitu. Maka harus uji namanya stats ya. Stats harus negatif. Tapi pastikan hidrolisa glukos yang datang itu adalah sempurna. Nah, kita uji juga DP ya. DP itu dextrose ekvivalen, dextrose degree of polymerization, artinya jumlah yang rantai pendek itu dalam polimerisasi gitu ya. Itu misalnya DP1 artinya jumlahnya glukosa dalam larutan itu. Kemudian DP2 artinya jumlah disakarida atau maltosnya dalam seluruh saluran itu. Sebenarnya kalau ke maltosa yang mana dominannya DP2 gitu. Tapi orang sering glukosa ya, glukosa gitu. Analisisnya dengan ini misalnya DP2, DP1. Nah, ini analisanya. Nah, ini di sini. Ya. Ini 4, 5, 6 itu maltotriosa, yang 5 ini adalah maltosa, DP2-nya, yang 6 ini adalah glukosa, artinya DP1-nya. Nah, kita persyaratkan DP1 ini ya. Persyaratan kita tadi berapa? Ya, kurang dari 5, 1,53 nya masuk. Maltosa DP2 persyaratan kita 42 sampai 50. Ini di 46 berarti masuk. Nah, gitu. Jadi analisa dengan HPLC harus standar gitu ya. Kenapa? Ya. Karena kalau DP atau DP-nya itu lebih rendah, misalnya DP2-nya lebih rendah banyak gitu ya, nanti tekstur kita akan lembek. Sementara nanti terlalu tinggi itu pengaruhnya kepada tekstur gitu. Jadi DP2, DP1, DP3 kita persyaratkan dalam rangka nanti pembentukan tekstur di produk kita. Nah, ini kemudian gelar rafinasi. Nah, gelar rafinasi ini persyaratan industri kita masuk yang pertama ini 1 ya. Bedanya 1 dan 2 itu ya satunya lebih mahal, tapi lebih kepada warna-warnanya ini punya IPUMSA gitu ya. Kita adalah maksimal di 45. Rata-rata kalau ukur di 15 sampai 20 gula industri yang masuk kita gitu ya. Jadi kita ukur juga kadar airnya,
kita ukur juga sakarosanya, kemudian racing singernya, SO2, warna larutan, kemudian particle size-nya. Jadi kita juga punya persyaratan tertentu ya untuk particle size. Ini particle size bukan analisa ya, terkait dengan uji gitu ya. Tapi kalau SO2, racing sugar, sakarosa itu masuknya ke analisa. Kalau air dulu sudah masuknya ke analisa, tapi sekarang sudah uji ya, karena gampang sekali kadar air itu sekarang tinggal timbang 1 gram masuk gitu ya, masuk ke alat namanya aqua balance, langsung dipencet. Beberapa menit kan bilang kadar air berapa gitu. Kalau dulu ditimbang sampelnya ya, kemudian suhu berapa menit dikeringkan gitu kan, hasilnya ditimbang lagi, kemudian dibagi dengan sebelumnya itu dulu. Kalau sekarang sudah lebih mudah lagi, tinggal masukin pencet, terlihat tuh berapa kadar air. Nah kemudian gelatin ya, ini gelatin ya, ini sering masalah di industri gummy terkait dengan lebih kepada kekalalannya ya. Karena banyak gelatin yang beredar itu adalah gelatin dari babi gitu ya. Lebih banyak babi daripada gelatin sapi gitu ya. Itu gelatin sapi juga belum tentu halal. Jadi cari gelatin sapi yang bersertifikat halal. UI dari begitu ya. Pokoknya pertama persyaratannya UI itu gelatin sapi dan bersertifikat halal. Karena bisa jadi kalau nggak bersertifikat halal ya sapi sih benar sapi, tapi bisa jadi pemotongannya tidak dengan cara yang halal gitu. Ya. Kemudian ya gelatin ini hasil dari hidrolisan jaring ya. Bisa jadi dari tulang, bisa jadi dari kulit. Kalau UV pakai biasanya dari kulit ya. Kulit sapi, kemudian dihidrolisis jadilah gelatin ya. Bisa gelatin diulah lanjut ya, bisa jadi kolagen gitu. Nah kemudian ini penting terkait dengan bloom strength gitu ya. Ini kekuatan untuk bloom gitu ya. Bloom kita ya biasa kita pakai sekitar 250 itu gelatin bloom 210 gitu. Semakin tinggi bloom semakin mahal, semakin kuat bentuk tekstur. Nah ada yang tahu kenapa satuan tekstur itu namanya bloom? Ada yang menjawab? Saya kasih hadiah. Hadiahnya permen UB. Kalau lama benar bling. Pakai AI, pakai ChatGPT. Ayo. Ada yang menjawab? Kalau enggak lanjut gini. Berarti gugur tuh hadiahnya. Silakan ada berapa detik lagi? Enggak ada lanjut aja ya. Itu kenapa satuannya belum? Karena penemu alat untuk mengukur tekstur itu pada tahun sebelum merdeka 1925. Itu namanya Oscar Bloom. Maka alatnya atau satu ukurannya dinamakan Bloom. Itu satuan untuk tekstur, itu namanya Bloom. Penemunya Oscar Bloom. Tanya siapa? Theodor ya. Nah, udah gitu. Kalau ada yang mau jawab lagi boleh. Kapan Theodor Bloom disunat? Enggak disunat gitu ya. Itu terkait dengan gelatin. Jadi yang penting dari gelatin ini adalah membentuk tekstur produk itu yang paling penting ya. Jadi tapi kelemahannya adalah kelemahan gelatin ini adalah leleh di suhu 37 derajat Celcius gitu. Jadi mudah leleh, mudah lumer itu ya.
pakai agar itu agar-agar ya atau agar tersebut itu untuk menaikkan titik lelehnya. Jadi fungsinya lebih ke itu ya, agar dia samping membantu membentuk tekstur, tapi fungsi utama kenapa kita pakai agar adalah untuk menaikkan titik leleh karena titik leleh agar itu 70 derajat gitu ya, 60 sampai 70 gitu. Kalau agar kita pakai agar 100% misalnya, tapi kan tidak kenyal gitu ya, teksturnya nggak bagus gitu, putus. Kalau kita sering makan agar kan teksturnya putus, tapi kalau gelatin itu adalah agak kenyal gitu, tapi putus gitu, nggak lengket di gigi. Itu yang kita inginkan dari situ ya. Tapi agar agar sendiri juga ada kelemahan juga. Agar itu sifatnya seneresis gitu ya. Maka kita pakai humektan yang namanya sorbitol untuk mengikat air. Karena kalau di tengah produk itu airnya keluar, itu akan mengulit itu permen kita gitu. Jadi gitu ya. Jadi ilmu pangannya dipakai beneran gitu. Gelatin membentuk tekstur, tapi ada kelemahan mudah leleh, maka kita tambahkan agar untuk menaikkan eh, titik lelehnya, tapi agar punya kelemahan yaitu seneresis. Maka kita tambahkan sorbitol gitu. Sorbitol untuk mengikat air sebagai humektan gitu ya, bukan sebagai pemanis alami. Nah ini agar-agar kita belumnya antara 900, belumnya lebih tinggi kalau agar ya 900 sampai 1000 gitu ya. Nah, kita tadi udah bicara, kita harus ukur terkait dengan statsnya. Kita pastikan bahwa agar itu adalah statsnya negatif gitu ya. Ini terkait dengan food fraud ya, terkait dengan penipuan. Kalau sampai statnya positif, berarti bisa jadi agar itu dicampur tepung gitu ya, sehingga eh, lebih murah kan, dijual dengan harga agar gitu ya. Eh, Tepung modalnya 20.000 dijual dengan 200.000 ya, sama dengan Pertalite dijual dengan harga Pertamax gitu. Nah, kemudian sorbitol, ya. Ini sebagai humektan tadi ya. Ini kita fungsikan bukan sebagai pemanis, tapi hanya sebagai humektan, mengikat air ya karena kita tambahkan agar. Nah, dulu pernah orang Amerika itu sekarang membeli eh, membuat maklon di UP. Dia punya pabrik di Amerika, tapi punya pasar di Singapura. Itu selalu leleh itu. Begitu dia diekspor ke Singapura, tapi produk dia leleh terus, gitu ya. Itu mungkin di Amerika nggak ada agar kali ya, atau dia nggak punya ilmu terkait bagaimana meningkatkan biar titik lelehnya tinggi, gitu. Akhirnya dia order di UP. Dia lihat di Singapura kok ada UP, kok Gami nggak leleh, ya, gitu. Dia ternyata belajar kepada kita. Gitu. Tapi ini ada batasan yang namanya EG ya. EG itu ethylene glycol sama diethylene glycol. Yang dulu ada pernah di obat ya atau sirup gitu. Ya, obat batuk atau apa gitu itu dilarang oleh Badan POM. Atau boleh make tapi batasannya kalau nggak salah maksimal 0,1 ppm atau begitu. Nah, gitu ya. Jadi hati-hati juga dalam pemakaian sorbitol. Kita pastikan bahwa EG di EG-nya memenuhi standar. Nah, yang berikutnya terkait dengan bahan baku ya, kita pakai air, kita eh, pakai deep well kita ya, air air tanah ya, pompa-pompa kita harus kedalaman minimal 60. Nah, kalau kita kedalamannya 100 sampai 200 bahkan ya, itu biar tidak mengganggu air yang dipakai oleh penduduk gitu. Maka pompa kita harus dalam. Disebut deep well, pompa dalam dan air tanah bukan air permukaan. Nah, ini persyaratannya udah ada yang terbaru. Ini Permenkes nomor 2 tahun 2023 gitu ya.